Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat belajar bersama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Macam-macam Dosa Besar. Materi pembelajaran ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perbuatan dosa. Dosa terdiri dari dua macam, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Seorang muslim harus mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar akibat dari melakukan dosa besar, yaitu masuk neraka. Lalu apa pengertian dosa besar? Menurut bahasa Arab, dosa besar atau al-kabair berasal dari kata akbar yang berarti besar. Sedangkan menurut istilah ulama, al-kabir adalah dosa-dosa besar yang harus dijauhi seperti membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Seorang muslim harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar. Dosa besar termasuk perbuatan tercela yang akan menyerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Macam-macam dosa besar. Yang pertama itu ada dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang kedua itu ada dosa besar terhadap diri sendiri, dan yang ketiga ada dosa besar terhadap orang lain. Yang pertama, dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama atau berkongsi. Arti lugawi atau bahasa ini mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Jenis-jenis syirik. Yang pertama itu ada syirik akbar. Hakikat daripada syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah sebagai tujuannya dalam beribadah, misalnya memohon dan bernazar sesuatu pada selain Allah, takut kepada kuburan, jin, atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Syirik ini menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam, sehingga jika ia meninggal dalam keadaan demikian maka akan kekal di dalam neraka. Yang kedua itu ada syirik asgar, merupakan semua perbuatan maupun ucapan yang oleh syarah dinyatakan sebagai perbuatan syirik namun tidak sampai menyebabkan keluar daripada agama Islam, namun bisa menjadikan sebagai pengantar daripada dosa syirik akbar. Macam-macam syirik asgar. Zair atau nyata, yakni ketika seseorang mengucap sumpah atas selain karena Allah. Lalu ada kafi atau tersembunyi. Syirik jenis ini sumbernya berasal di dalam hati seseorang, bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan namun tak kunjung oleh perbuatan, hanya di dalam hati, misalnya ria yang tersembunyi dalam hati. Lalu selanjutnya ada kufur, ingkar kepada Allah. Ditelah secara bahasa, kufur memiliki arti menutupi, namun jika ditelah menurut syarah, maka kufur berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mendustakannya ataupun tidak dengan cara mendustakannya, maka orang itu sama saja telah kufur atau mengkufuri keberadaan Allah dan Rasulnya. Jenis-jenis kufur. Yang pertama, mendustakan Allah dan segala kebenaran yang datang darinya. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kazzaba bil haqqi ma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Surah Al-Ankabut ayat 68. Yang kedua, berpaling dari peringatan Allah. Ma khalaqnas samawati wal ard
كفروا أما أنذروا مخرجون. Artinya, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 3. Poin kedua ada dosa besar terhadap diri sendiri. Dosa besar terhadap diri sendiri adalah dosa besar yang dilakukan seseorang atas dirinya sendiri. Contohnya adalah membunuh diri sendiri. Dalam pandangan Islam, tindakan bunuh diri adalah tindakan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Logika sederhana pelarangan bunuh diri yakni nyawa milik Allah, sehingga manusia tidak memiliki hak apapun atas nyawanya yang dimiliki setiap manusia. Sedangkan dosa orang melakukan bunuh diri lebih besar dibandingkan membunuh orang lain. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari keterangan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Artinya, sungguh orang yang melakukan bunuh diri dosanya lebih besar dibanding orang yang membunuh orang lain. Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kuwait Darius Salasis Juz 3 halaman 239. Yang ketiga, ada dosa terhadap orang lain. Berikut macam-macam dosa besar terhadap orang lain. Yang pertama itu ada dosa besar di dalam keluarga. Satu di antara contoh dosa besar di dalam keluarga adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun yang menyakiti hati orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ibulah yang sudah mengandung dan merawatnya hingga besar. Bagaimana dalam firman-Nya pada surat Al-Ahqaf ayat 15 yang memiliki arti, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan Engkau ibu dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sadar diri. Dosa besar ketika berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, yang pertama adalah bersumpah palsu. Imam Az-Zahabi berkata, sumpah palsu adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja berdusta dalam sumpahnya. Disebut gamus atau menjerumuskan, karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah itu dalam dosa. Ada yang mengatakan menjerumuskannya dalam neraka. Yang selanjutnya ada memungut riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang riba. Ada di surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba az'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Selanjutnya ada perzinahan. Di antara perbuatan paling tidak beradab sekaligus merupakan kejahatan besar, yaitu zina. Zina merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali.
Padahal Allah telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Islam sebagaimana secara eksplisit dikemukakan dalam surat Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Dosa bisa dianggap besar di sisi Allah jika seorang hamba menganggap remeh dosa tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang hamba menganggap besar suatu dosa, maka dosa itu akan kecil di sisi Allah. Sedangkan jika seseorang hamba menganggap kecil atau remeh suatu dosa, maka dosa itu akan dianggap besar di sisi Allah. Dari sinilah jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka ia akan segera lari dari dosa dan betul-betul membencinya. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, janganlah engkau melihat kecil suatu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.